Upaya Barcelona untuk mendatangkan Alessandro Bastoni dari Inter Milan dipastikan tidak akan mudah. Menurut laporan Fabrizio Romano, nilai 50 juta euro yang sempat disebut sebelumnya tidak cukup untuk memboyong bek asal Italia tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang. Barcelona memang menjadikan Bastoni sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini pertahanan, meski bukan satu-satunya opsi karena masih ada beberapa kandidat lain. Namun, pihak Inter memiliki penilaian yang jauh lebih tinggi terhadap sang pemain. Klub hanya akan mempertimbangkan penjualan jika menerima tawaran dengan nilai rekor. Barcelona sendiri telah menyampaikan minatnya kepada Bastoni, namun masih belum jelas apakah klub asal Katalan itu siap memenuhi tuntutan harga dari Inter. Kabar beragam datang dari pusat latihan Inter Milan di Appiano Gentile setelah tim kembali berlatih usai 2 hari libur yang diberikan oleh pelatih Christian Cifu. Berita baiknya, Hakan Calhanoglu telah kembali berlatih bersama tim dan dinyatakan pulih sepenuhnya untuk laga tandang ke Florence. Sementara itu, kondisi Alessandro Bastoni masih dalam pemantauan. Bek tersebut sempat mengalami benturan di tulang kering saat derby yang membuatnya absen melawan Atalanta. Ia mengikuti sebagian sesi latihan bersama tim sebelum melanjutkan program terpisah. Adapun Lautaro Martinez masih menjalani latihan individual sebagai bagian dari proses pemulihannya. Inter dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk melepas Marcus Thuram pada bursa transfer pemain mendatang. Hal ini juga dikonfirmasi oleh laporan Gazzetta dello Sport. Manajemen Nerazzurri disebut sudah mulai bergerak untuk mencari sosok penyerang baru sebagai rekrutan utama di lini depan. Langkah ini bisa terwujud dengan bantuan tawaran menarik untuk Thuram yang berpotensi memberikan keuntungan finansial signifikan bagi klub. Meski demikian, skenario tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menjadi keputusan final. Gelandang muda Christos Mouzakitis tengah menjadi sorotan klub-klub besar Eropa setelah tampil impresif bersama Olympiakos musim ini. Pemain 19 tahun itu menarik minat sejumlah raksasa, terutama dari Spanyol seperti Real Madrid, Atletico Madrid, dan Villarreal, serta dari Italia, termasuk Inter Milan, Juventus, AC Milan, dan Napoli. Dalam wawancara dengan media Spanyol AS, agen sang pemain, Vasilios Rovas dan Theofilos Karauglanidis, menyebut Mouzakitis sebagai sosok perfeksionis yang fokus pada perkembangan diri. Mereka menegaskan bahwa sang pemain ingin terus meningkatkan performa bersama klubnya saat ini, sembari tetap memimpikan bermain di klub besar di masa depan. Pihak perwakilan pemain juga mengakui adanya minat dari berbagai klub Eropa, namun menegaskan bahwa Mouzakitis memilih untuk tetap fokus pada sisa musim ini dengan target meraih gelar liga yang sekaligus membuka jalan ke Liga Champions. Pembahasan soal masa depan disebut baru akan dilakukan setelah musim berakhir, saat kondisi sudah tepat bagi semua pihak. Masa depan Hakan Calhanoglu bersama Inter Milan masih belum pasti, meski sang pemain telah kembali berlatih bersama tim. Gelandang asal Turki itu memiliki kontrak hingga 2027, namun situasinya disebut masih dalam proses dan akan ditentukan sebelum akhir musim. Di tengah ketidakpastian tersebut, Galatasaray dikabarkan telah menyiapkan strategi untuk merekrut Calhanoglu. Klub asal Istanbul itu berencana mengajukan tawaran sekitar 9 hingga 10 juta euro dengan pertimbangan usia pemain dan potensi status bebas transfer di masa depan. Selain itu, Galatasaray juga siap menawarkan gaji yang menarik demi meyakinkan sang pemain. Sementara itu, Inter masih akan mengevaluasi situasi secara menyeluruh. Calhanoglu tetap dianggap sebagai bagian penting lini tengah, namun faktor seperti cedera yang dialami musim ini, motivasi pemain, serta tuntutan kontrak baru akan menjadi bahan pertimbangan. Di sisi lain, salah satu agen Calhanoglu sempat berada di Milan pekan lalu, meski belum ada konfirmasi terkait kemungkinan pertemuan dengan pihak klub. Untuk saat ini, fokus utama tetap pada pertandingan, termasuk bersama tim nasional Turki yang akan menjalani play-off menuju Piala Dunia. Kejelasan masa depan sang pemain diperkirakan akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan.
Antonio Cassano memberikan pandangannya soal talenta muda Pio Esposito dalam wawancara usai acara FIFA El Football di Teatro degli Arcimboldi, Milan. Cassano menilai Esposito sebagai pemain muda yang menarik, namun meminta agar tidak diberikan tekanan berlebihan. Ia juga menolak perbandingan dengan Christian Vieri dan menegaskan bahwa sang pemain harus dibiarkan berkembang secara alami. Selain itu, Cassano juga memuji Nico Paz sebagai talenta besar. Namun ia meragukan pemain tersebut akan bertahan di Italia, yang menurutnya memiliki filosofi permainan yang tertinggal. Ia bahkan menyebut Inter Milan sebagai satu-satunya klub yang mungkin merekrutnya, meski mempertanyakan kebebasan bermain yang akan diberikan. Dalam kesempatan yang sama, Cassano juga menyinggung masa depannya sendiri. Ia mengaku telah mengikuti kursus direktur olahraga, namun dengan nada bercanda meragukan ada klub yang ingin merekrutnya. Lautaro Martinez mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari kembali membela Racing Club Avellaneda. Dalam wawancara, striker asal Argentina itu menyebut hal tersebut sebagai impiannya. Ia bahkan mengaku sedang berusaha meyakinkan sang istri yang disebutnya mendukung keputusan tersebut. Lautaro berharap bisa bermain kembali untuk Racing setidaknya selama 1 tahun, agar anak-anaknya dapat melihat langsung besarnya cinta para supporter kepadanya. Meski demikian, Lautaro menegaskan bahwa saat ini ia masih terikat kontrak dengan Inter selama 3 tahun ke depan, dan ingin tetap bermain di level tertinggi dalam waktu yang lama. Ia juga mengungkapkan hubungannya yang dekat dengan Diego Milito. Lautaro mengatakan keduanya rutin berkomunikasi setiap pekan, dan Milito selalu mendukungnya sejak awal karir. Ia juga sempat mengirim pesan kepada Milito terkait situasi klub, dan keduanya berencana bertemu serta makan bersama saat Milito berkunjung bulan depan. Fabio Capello menyoroti penurunan performa Inter, khususnya dari segi intensitas permainan. Ia menilai tim kini kehilangan agresivitas dengan tempo permainan yang lambat meski tetap mampu menciptakan peluang berkat kualitas individu. Menurut Capello, masalah utama terletak di lini tengah yang dinilai kurang cepat dalam eksekusi dan distribusi bola, sehingga tidak mampu mendukung pemain depan secara maksimal. Ia juga menekankan bahwa absennya sejumlah pemain berpengaruh besar, terutama sosok seperti Lautaro Martinez, yang dinilai sebagai pemimpin di lapangan karena mampu memberi energi dan contoh lewat kerja kerasnya. Capello menilai Christian Cifu sebenarnya telah mengelola tim dengan baik, namun belum menemukan solusi di lini tengah sejak cedera Hakan Çalhanoğlu. Sementara itu, di lini depan, Inter masih mampu beradaptasi berkat kehadiran Marcus Thuram, Pio Esposito, dan Boni. Massimo Mauro menilai Inter berada di posisi yang sangat kuat dalam perburuan gelar. Ia menyebut keunggulan 8 poin atas Milan dan 9 poin atas Napoli membuat tim lain hampir tidak memiliki peluang untuk mengejar. Menurutnya, dalam 9 laga tersisa, Inter harus kehilangan poin dalam jumlah yang sama agar bisa terkejar, sesuatu yang dinilai sulit terjadi. Ia juga menegaskan bahwa para pesaing harus tampil sempurna tanpa kehilangan satupun kesempatan. Mauro menilai Inter pantas berada di puncak klasemen, meski tidak selalu dominan dalam laga besar. Ia menyebut Inter dan Napoli sebagai 2 tim terkuat sejak awal musim, meski Napoli sempat terganggu oleh banyak cedera. Ia juga menyoroti kondisi Inter yang dinilai tetap solid, mampu bereaksi, dan seharusnya bisa menang atas Atalanta andai mendapatkan penalti. Mauro menambahkan bahwa kembalinya Hakan Çalhanoğlu dan Lautaro Martinez akan semakin memperkuat tim. Terkait wasit, ia menyebut semua tim pernah dirugikan. Namun ia mengkritik sistem VAR saat ini dan mengusulkan agar ruang VAR ditempatkan langsung di stadion, bukan terpusat di Lisone.